Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Ummahat, kita mulai. Eh, kita sebetulnya tidak mencari atau tidak mengi'rab kana itu sendiri, kita mencari isim dan khobarnya. Tapi kalau ummahat ingin mengi'rab kana wa akhwatuha juga, nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Seperti ini. Baik, sebentar. Dan ambil contoh misal, ini yakunu ya. Ini kan isimnya, ini khobarnya. Yang kita i'rab sebetulnya yang fokus itu isim dan khobarnya. Tapi yakunu mungkin bisa i'rab ummahat fi'lun mudhari'un naqisun. Yang bisa mungkin ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ummahat ya. Fi'lun mudhari'un naqisun yarfa'ul isma wa yansibu al-khabar. Itu baru satu. Kemudian apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini untuk menjelaskan bahwa yakunu ini adalah fi'il mudhari dan dia marfu. Cuman ketika Anda bilang fi'il mudhari'un naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar, ini menjelaskan fungsinya dan ini menjelaskan hukum i'rabnya. Kenapa? Karena fi'il tersebut kana wa akhwatuha juga i'rabnya i'rab seperti fi'il pada umumnya. Itu saja ya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Baik, dari nomor 1 silahkan Ibu Lilik dari yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Baik Ustaz. Ya kununya di i'rab Ustaz? Boleh Ummahat Baik. boleh pilih mau mengi'rabnya ataupun tidak, nggak apa-apa. Ana coba ya Ustaz, kalau salah mohon dibenerin ya Ustaz. Boleh, boleh. Yakunu fi'lun mudhari'un naqisun eh, Yarfa'ul isma. tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Gitu ya Ustaz. Mm-mm. An-nasu ismun yakunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mm-mm. Rosi, Rosi ini khobarnya ya Ustaz. Betul. Berarti Kak berarti harfu jar zaidah ya Ustaz? Bukan. Nggak ada. Kita nggak bahas kaf harfu jar zaidah, nggak ada. Oh, jadi langsung al-farosi gitu. Al-farosi aja Ustaz. Al-kaf harfu jarrin biasa, al-farashi ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Oh, Baru gitu. kita Jadi bilang sibul jumah gitu ya Ustaz. kal farashi Kal-farosi eh, khobar yakunu sibhu jumlah. sibul jumlah sibul jumlah fi mahali nasbin khobar yakunu. Nah, gitu. Sip. Selanjutnya, Ibu Eni, wa Nah, yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. lasta atta ismun laisa domirun mabniun fi mahali rafin. Mm-mm. Mursala khobar laisa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Sahih. Kemudian, Ibu Siti Maryam, wa ma hiya minal zalimina biba'id. Hiya isim ma domirun mabniun fi mahali rofin isimah Mm-mm. bibait alba zaidah Mm-mm. ba'id khobarun Khobar ma. nama Ustaz mansubun alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha istighalul mahali biharokati al-fathah biharokati Harfil jarri oh ya halfir jarri zaid. azaid ya Ustaz. Nah. Nomor 4, Ummu Maryam, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Coba ya Ustaz. Boleh. Wawa harfu ataf ma
Wa ya Ustaz. Wa Kita yang kita cari isim dan khobarnya. Ini fokus kita. Jadi bisa disebutkan mana isimnya, mana khobarnya. Taib, betul di sini ma disebut ma'al al-hijaziyah. Ta'malu amala laisa. Sekarang silahkan cari isim dan khobarnya. isimnya wa Ustaz. Wa I'rabnya isimnya bagaimana? wa ism ma gitu Ustaz. Biqauli Wa bi dhamirun mabniun fi mahalli raf'in ismu ma. Kemudian bi harfu jar qauli majrur. Taib. Nanti bisa di murojaah kembali ya, Maryam, bisa dilihat Ustaz. lagi videonya, kemudian Ustaz. bisa dicoba dulu di rumah. Taib. Coba anak ke Ibu Erika. Nomor 5, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya Ustaz. Huwa dhamirun mabniun fi mahalli raf'in ismu ma. Biqaulin alba az-zaidah qaulin khabar ma mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil harfil jarri az-zaid. Az-zaid, sahih. Taib. Nomor 6, Ibu Yani. Wa ma hum anha bighaibin. Ha dhamirun mabniun fi mahalli raf'in ismu ma. Kalau hum ini seluruhnya. Oh, so. Jadi kapan kita bilang alha? Misal darabtuhum. Maka ketika dhamirnya muttasil ummahat yang kita ambil alha-nya saja, mimnya alamatu jam'. Kalau hum dhamir munfasil, dia itu seluruhnya. Jadi hum dhamirun mabniun fi mahalli raf'in ismu ma. Betul. Ini ba zaidah bi ghaibina. Tadi baknya sudah ghaibina. Ghaibina khobar ma mansubun wa alamatu nasbihi alya mana'a min duhuriha istighalul mahalli biharokati harfil jarri zaid. Baik, di sini ada sedikit perbedaan. Di sini sebetulnya yang barusan sedikit kurang tepat. Ummahat, anak ingin mendengar, apakah ada yang kira-kira cocoknya apa i'rabnya ghaibin? Ada yang mengerjakan yang berbeda yang barusan disebutkan? Ummahat? Mana al-fathah ya Ustaz? Al-fathah muqaddarah. Gak ada fathah? Ada lagi? Mansub alamatu nasbihi al-fathah aja Ustaz. Ini ghaibin, kalau yang atas misal biba'id, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, asalnya harusnya apa? Wa ma hiya ba'idan minadh dhalimin gitu ya asalnya. Ba'idan. Betul ya, mansub ya. Maka kita bilang wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah. Kenapa al-fathah muqaddarah? Ya memang harusnya awalnya fathah muqaddarah, atau awalnya memang harus fathah, cuman fathahnya muqaddarah. Kenapa? Karena biharakati harfil jarri zaid. Apa harokat harfil jarri zaid? Itu kasrah itu sendiri.
Jadi dal ini sibuk karena kedatangan harokat huruf jar zaid yaitu al-kasr. Itu harokat. Kalau ghaibin berbeda. Di sini tandanya bukan dengan harokat. Maka ghaibin khobar ma. Kita bilang mansubun. Nggak ada fathah. Ini kan jama. Jama itu tanda nasabnya bukan dengan fathah. Mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Ummahat, ghaib tanda nasabnya apa? Untuk jama? Alia. 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 Al-ya-nya mana? Ya-nya mana? Ada atau muqaddarah? Ada. Ada. Nah, Ada. nggak ada. Oh. Ana bilang iya yang disebabkan oleh dia mansub, ada nggak? Nggak ada. Kalau ya ini, Muqaddarah iya berarti karena itu. apa? Betul. Adapun ya ini karena iya dikarenakan huruf ba, zaidah. Pertanyaannya, biba'idin, dia mansub alamatu nasbihi fathah. Fathahnya ada nggak? Nggak ada. Ada, Muqaddarah. Nggak ada. Ini juga sama, al-ya al-muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena iya yang tanda nasab untuk ghaibin muqaddarah. Kalau yang atas ba'idan man'a min zuhuri harakatu harfil jarri zaid, di sini bukan. Bisa kita bilang seperti ini. Khabaru ma mansubu ala nasbi al-ya al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi'alamati harfil jarri az-zaid. Biar lebih mencakup ya. Ini menjelaskan bahwa ghaibin ini dia itu mansub dengan ya. Ya yang mana? Muqaddarah. Adapun ya yang ini ya apa? Ya yang disebabkan oleh kemasukan huruf jar zaid. Mungkin Umhat sedikit bingung ya, tapi nggak apa-apa, ini jarang kok. Nanti anak akan ulangi kalau kesusahan. Seperti Jadi itu ya, bukan dengan jadi bukan biharokati tapi alamatu ya Ustaz. Alamati ya jadi. bi'alamati, betul. Alamati. Sahih. Dan kenapa? Karena iya-nya juga bukan harokat, iya muqaddarah ya. Kenapa? Karena tanda jama itu dengan iya. Adapun ya yang ini adalah ya yang kedatangan huruf jar zaid ya. Maka bi alamati harfil jarri as-zaid. Baik. Wa ma hum bisukara. Baik, tadi sampai mana ya? Sekarang giliran siapa? Sekarang anak kayaknya Ustaz. Nomor 7. Silahkan. Wa ma hum bisukara. Hum domirun mabniun fi mahalli rafin isma ba jaidah sukara khobar ma mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-Fathah. Wa ma hum bisukara. Sukara ismu ma mansubu alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah. Muqaddarah. Mana zuhura ishtighalul mahali biharakati harfil jarri az-zaid. Jarul azaid. Oh iya iya Ustaz. Baik. Selanjutnya nomor 8 Ibu Rosi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah ya betul. Ketika mengi'rab jangan mengucapkan langsung Allah, tapi lafzul jalalah. Lafzul jalalah ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Betul. Kemudian Sekarang khobarnya mana? khobarnya imanakum. Bukan. Ada yang tahu Mahat? Liyudi'a. Semuanya. Liyudi'a imanakum. Baik, ana tanyakan kepada ummahat. Ummahat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ada yang tahu bentuk khobar kananya ini bentuk bagaimana? Apakah mufrad, jumlah ismiyah fi'liyah, atau jar wal majrur, atau dzaraf? Ada yang tahu? Ummahat? Jar majrur bukan Ustaz?
jar wal majrur. Betul. Taib. Dari mana Dari mana? liyudhi'a ini. Ada Betul. li-nya itu dong. Betul. Lam ini harfu jar. Dan an ini kan lam apa disebutnya? Ada ya? Juhud Ustaz. Betul. Juhud. Lamul juhud. Di mana fi'il mudhari setelahnya itu mansub oleh an mudmarah wujuban. Jadi takdirnya gitu. Takdirnya Jadi li gitu. li'an yudhi'a imanakum. Jadi an dan fi'il setelahnya ini pasti berupa masdar, dan masdar itu adalah isim. Jadi ada lam ditambah masdar, jar wal majrur. Betul. Jadi shibhu jumlah liyudhi'a imanakum, shibhu jumlah fi mahalli nasbin khobar kana. Baik. Kita kembali lagi ke awal. Nomor 12. Wa ma anta bimu'minin lana. Baik. Ibu Lilik. Wa ma anta bimu'minin lana. Anta ismu ma domirun mabniun fi mahali raf'in isim ma. Bimu'minin khobar ma pengalamat mansubun pengalamatun nasbihi fathah muqaddarah mana min duhuriha istigholul mahalli biharokatin harfijar azzaidi. Sahih. Baik, Ibu Eni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadun ismun yakun marfu'un alamatun raf'ihi ad-dhammah. Kufuwan khobar yakun mansubun alamatu nasbihi al-fathah. Betul. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Sahih. Nomor 3, Ibu Siti Maryam. Walakin kunu rabbaniyina. Iya Ustaz. Al-wawu ismun yakunu marfu'un. Salah Kalau ya Ustaz. bomir seperti ini. Bomir mabni fi mahalli raf'in Isim lakin. Afan. Betul. Isimnya. Betul. Al-wawu Ustaz ya. Ismu bisa isim kana, bisa juga nggak apa-apa. Isim gitu. kunu sebetulnya. Isim kunu. Nah, Ustaz. Robiniyin alba bazaidah. Nggak ada bazaidah. Rabbaniyin. Langsung ya Ustaz ya. Rabbaniyin khobar kunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah ya Ustaz. Nggak ada fathah. Asalnya Rabbaniyun. Mansubun wa alamatu nasbi al-ya ini jama' ya. Baik, selanjutnya. Ummu Maryam. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Cari mana isim dan khobarnya. Papanan napas dulu Ustaz, masih belum paham Ustaz. Baik. Nomor 5, Ibu Erika, silahkan cari isim dan khobarnya. Isim kunna Ustaz ya. Betul. Nun niswah, betul ya. Nun niswah. Dhamirun mabniun fi mahalli raf'in ismu kunna. Yu'minna khobar kunna. Ya, betul. Mansubun fi mahalli nasbin wa alamat fi mahalli nasbin. Misal yu'minna, langsung bisa yu'minna, atau bisa kita bilang seperti ini. Yu'minna jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin ismu
kunna. Atau bisa juga yu'minna langsung fi mahalli nasbin khobar, bukan isim, khobar kunna atau khobar kana, karena ini fi'il madhi, khobar kana gitu. Ya. Eh, Baik, siapa pas sudah yu'minna, ya. jadi fi mahalli nasbin khobar kana. Baik, sekarang nomor 6 ya, Ibu Yani ya. Baik. Ya, Ustaz. Wala takunu awwala kafirin bih. Al-wawu domirun mabniun fi mahali raf'in ismu takunu. Awwala khobar takunu mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Sahih. Baik, nomor 7. Ibu Nufus, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Hum ya isim kana. Mana isim kananya? Kana waro'ah. Hum apa malikun ya, Ustaz? Isim kananya mana? Ada yang tahu, Mahet? Malikun. Malikun ya, Ustaz? Malikun. Kenapa bukan hum? Hum sebagai apa kira-kira? Maf'ul bih. Hum. Coba. Amamahum. Betul. Amamahum. Di depan mereka. Kalau waro'ahum di belakang mereka. Kok jauh jadi maf'ul bih? Iya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, betul ya. Jadi malikun Rada-rada. Malikun silakan. isim kana. Malikun isim kana. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khobar kananya gosban ya, Ustaz? Bukan. Bentar. Ya, unsur kula safinatin gosban. Apa dari kula safinatin gosban, Ustaz? Bukan. Ada yang tahu, Maha? Waro'a. Waro'a berarti, Ustaz. Betul, ada raja, ini tuh sifat, jumlah ini tuh sifat. Waro'a Yang mengambil setiap perahu, ya, yang merampok setiap perahu. Dan ada seorang raja di belakang mereka yang mencuri, yang merampok setiap perahu. Jadi ini hanya sifat ini. Khobarnya apa? Wara'ahu. Baik, sekarang nomor 8 Ibu Rosi. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Nasrul mu'minin ini ini Ustaz. Isim bukan ya? Nasrul mu'mininnya ya yang jadi. Coba nyerap dulu, coba. Yang ini. Nasrul mu'minin. Ini kalau nasrul ini jumlah isminya ya, Ustaz ya. Baik, Umahat, bagaimana? Ada yang tahu mana isim kananya? Nasru bukan, Ustaz? Nasru. Adapun mukminin ini mudhaf ilaih. Berarti nasru. Baik, kalau nasru, coba. Nasru isim kana ya. Isim kana. Isim kana marfu'un wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian haqqan khobar kana. Khobar kananya mana? Haqqan. Nah. Khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah.
Nanti bisa dipersiapkan dengan baik. Kamu itu sudah bisa ya. Tinggal mempersiapkan dengan baik. Baik. Sekarang Ibu Lili. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. Fariqun ismu kana marfuun wa alamatu raf'i ad-dhamma. Khobarnya kalama ya Ustaz? Bukan. Kalama ini adalah maf'ul dari yasma'un. Berarti yasma'un. Yasma'una kalam Allah. Ya, ini jumlah fi'liyah fi mahalli Nasbin khobar kana. sahih. Ibu Eni, wa hurrima 'alaikum as-saydul barri ma dumtum huruma. Yang dumtum ya Ustaz. Kenapa? Atas Karena ini dari kata madama. Betul. dama. Ata domirun mabniun fi mahali raf'in ismun ma. Ismu apa? Ismu apa? Ismun dama. Ismu dama. Dama. Huruman khobar dama mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Sahih. Mimnya alamatu jam'i az-zukur. Az-zukur. Baik. Ibu Siti Maryam, wa in kuntum marda aw ala safarin. Isimnya tum Ustadz domirun mabniun fi mahalli raf'in isim inna ya Ustadz. Kana. Isim kana. Iya Ustadz. Khobarnya marobo. Khobarun mansubun wa alamatu nasbihi doma muqaddarah mana'a min zuhuriha. Apalagi ya Ustaz? Mana min zuhuri syaghalu mahal mana min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur, iya. At-ta'adzur. Iya Ustaz. Baik. At-ta'adzur. At-ta'adzur. Selanjutnya Ummu Maryam mau mencoba lagi atau mau mustami'ah terlebih dahulu? Mustami'ah dulu Ustaz. Baik. Ya. Ibu Erika, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yada'na hamlahun. Nun niswah domirun mabniun fi mahali raf'in ismu kunna. Atau isim kana kita bilang karena dia fi'il madhi isim kana ya. Ulati khobar kana. Yes. Mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Al-kasrah, sahih. Li'annahu Jama' muannas salim atau mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Jama' mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Baik. Nomor 24 sekarang. Sekarang Ibu Yani ya, baik. Na'am. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Ba zaidah isimnya dulu mana Isimnya bidolimin. Bidolimin Ustaz. Dhallam bukan zalim, dhallam. Baik. Gini Laisa dan ma al-hijaziyah yang beramal-amal laisa khobarnya sering didahului huruf al-ba. Sekarang lagi khobarnya. Jadi laisa mana isimnya? Mustatirun itu ya Ustaz? Betul, dhamir mustatir. Dhamir takdiruhu huwa. Kembali ke lafzul jalalah. Kemudian bi alba. Alba ba zaidah bi dzalimin
Dhallamin. Zolamin. Jadi apa tadi itu? Khabar laisa. Khobar laisa. Sebentar Ustadz. Nggak salah Mansubun jawab wa soalnya. alamatu nasbihi al-fata al-muqaddara. Mana min dhuna ishtighalul mahali biharakati harfi al-jarri az-zaid. Jari zaid. Baik. Selanjutnya apa? Ibu Nufus silahkan. Wa amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Al-gulamu isim kana. Al-ghulam isim kana. Apa hu ya Ustadz? Baik. Ummahat ada yang tahu isim kananya mana? Abawa. Abawahu. Ya, hunya. Isim kana. Bukan alhanya, bukan ahlanya. Abawahu. Abawahunya Ustadz. Abawahu isim kana marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ada yang tahu tanda rafanya apa ummahat? Alif, Ustaz. Al-alif. Kenapa al-alif? Kenapa? Asma'ul khamsah. Bukan. Musanna ya? Musanna ya, Ustaz. Karena musanna. Musanna. Abun, Abun, musananya iya. abawani. Musananya abawani. Kalau diidhafahkan nunnya harus hilang menjadi abawahu. Selanjutnya marfu alamatu rafihi al-alif, kemudian mana khobarnya? Mu'minaini Ustaz. I'rabnya bagaimana? Mu'minaini khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi fatah muqaddarah mana'a min zuhuriha istighalil mahal. Mu'minaini khabar kana mansub alamatu nasbihi al-fathah. Ini musanna seperti biasa ya. Musanna seperti biasa. Oh, biasa ya Ustaz. Baik. Selanjutnya Ibu Rosi, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yabituna. Al-wawu Ustaz. Al-wawu domirun mabniun wa alamat domirun mabniun fi mahalli raf'in ismu bata. Yabitu. Isim yabitu. Isim yabitu. Kemudian sujjadan wa qiyaman. I'rabnya bagaimana? Khobar yabitu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik. Selanjutnya baik. Gini ummahat. Ini mesti ana berbicara. Mau tidak mau ya. Mesti ana berbicara. Baik. Dari latihan ini, di sini sebetulnya ana sudah mengerti kondisi kelas ini seperti apa. Kondisi kelas ini seperti apa. Anda tahu mana yang mengerjakan tugas, mana yang mendengarkan rekaman, kemudian mencoba untuk mengisi, dan ingin bisa mengisi. Dan ada yang Anda coba saja walaupun Anda nggak murojaah, kita ikut saja kelasnya. Ada yang sedikitnya bisa menerka-nerka. Nanti ketika mulai kelas, Anda coba saja ayat yang mana, Anda coba saja langsung berpikir pada saat Anda bertanya, dan itu tidak membangun. Ketika kita tidak mempersiapkan sesuatu dengan baik, itu tidak membangun. Membangun bagaimana? Yang namanya menuntut ilmu, ummahat, mau tidak mau, ini jalan penuh dengan kesabaran.
penuh dengan kesabaran. Kalaulah kita kecil seperti ini ummahat sudah tidak sabar, atau ummahat belajar seperti itu, ummahat mau belajar ke kelas manapun, mau belajar apapun ya seperti itu. Dan itu merupakan metode belajar yang gagal. Meskipun menuntut ilmunya tidak gagal, metode belajar yang gagal. Maka banyak ditemukan orang-orang yang menyerah, tanda kutip, menyerah, berhenti dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak ada al-ijtihad, keseriusan dalam belajarnya. Kenapa ketika dia belajar berbulan-bulan, menginfakkan uangnya untuk kelas, kemudian menyisihkan waktu untuk belajar, menemui dengan gurunya. Tapi setelah beberapa waktu lama, dia tidak mengerti dan tidak memahami. Ternyata ustaznya tidak serius, ustaznya tidak becus untuk mengajar. Kita harus meraba diri sendiri. Apakah betul kesalahannya itu di kelas itu gurunya, atau kita sendiri yang tidak serius dalam belajar. Maka ketika seseorang tidak serius dalam pekerjaannya, umat ya, tidak serius dalam pekerjaannya, maka dalam pekerjaan apapun dia akan seperti itu. Dia akan seperti itu. Bahkan Anda berani katakan, kalau orang yang tidak serius dalam hal apapun dia seenaknya, tidak akan menjadi menjadi orang yang betul-betul memahami, menguasai bidangnya. Kalau ada dokter seperti itu, tidak mungkin menjadi dokter yang baik. Kalau ada pekerja kantoran, Ana rasa tidak akan menjadi orang yang terbaik dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena memang seperti itu. Memang seperti itu. Dan harus kita ketahui, harus kita ketahui fitrah kita. Fitrah kita itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan sempurna. Fitrah kita. Baik. Kenapa Ustaz? Kenapa? Pertama, Ana sering atau berkata di beberapa kelas seperti ini. Yang tidak ada di zaman sekarang bagi orang muslim, kewajiban yang tidak ada bagi orang muslim ialah al-ihsan. Ana sering katakan ini. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan al-ihsan terhadap segala sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, hadirkanlah yang namanya al-ihsan. Al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Dari kata hasan. Hasan itu baik. Kalau al-ihsan menjadikan sesuatu baik. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bekerja dengan baik. Maksud bekerja dengan baik itu semampu kita. Kalau kita mampunya membersihkan rumah semuanya, maka kita bersihkan semua rumah itu. Kalau kita mampunya setengah, jadikan setengah itu terbaik. Jadi sesuai dengan tenaga dan kekuatan kita, lakukan yang terbaik. Itu dia al-ihsan. Di kita, kalau kita lihat kenapa misal bisnis kita, kemudian teknologi kita, orang-orang kita itu tanda kutip disebut kalah dari negara-negara lain. Kalau kita lihat ada sepatu buatan Indonesia, kita langsung meremehkannya. Kenapa orang Indonesia membuat sepatu pun mereka asal-asalan gitu ya. Yang penting cepat kejual, kemudian ada pesanan, pokoknya 2 hari langsung beres, dikerjakan saja. Mau bagus mau tidak. Tapi kalau kita lihat, ini yang diadopsi oleh orang-orang non-Islam. Ketika mereka membuat sepatu jahitannya begitu presisi, membuat baju begitu nyaman, ya, membuat hal-hal itu begitu baik. Kenapa? Menghadirkan al-ihsan. Mereka bisa melakukan yang terbaik, mereka lakukan. Dalam hal apa Ustaz? Dalam hal apa saja. Ala kulli syai'in, pada hal apa saja. Bahkan seekor hewan, Anda sering misalkan seekor burung, seekor burung. Ketika membuat sarang, mereka tidak ada tuh asal-asalan. Sekarang lagi malas buat sarangnya, pakai benang layang-layangan misal, enggak.
sekarang bentuknya seperti ini, ana lagi malas setengahnya saja gitu ya. Seekor burung gitu, nggak ada. Seekor burung membuat sarang pun mereka menggunakan tenaga terbaik. Itu seekor burung, seekor hewan, apalagi kita. Fitrah kita itu diciptakan melakukan sesuatu dengan baik. Apalagi dalam menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu. Jadi bayangkan kalau kita sudah meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, kita meninggalkan banyak hal untuk kelas ini salah satunya, tapi tidak serius, mungkin uang bisa dicari. Uang bisa dicari, kita hilang berapa juta pun bisa dicari, tapi ummahat ada satu hal yang tidak bisa ummahat gapai kembali. Waktu umur ummahat yang telah dihabiskan untuk mengikuti kelas ini. Ini ada orang yang waktunya sama, misal di kelas ini. Ada yang serius ummahat, serius. Waktunya misal kita habiskan kelas ini, misal ada 4 bulan atau 5 bulan. Orang serius 5 bulan dia mengambil banyak hal. Ada yang sama 5 bulan mengikuti kelas sama, bayar sama, tapi dia keluar beres kitab ini seperti dia baru masuk kelas ini. Dan berkata ternyata bahasa Arab itu susah. Seperti itu, Mahat. Jadi, Ana mau tidak mau mengatakan hal ini, bukan karena Ana tidak suka, bukan. Bagi Ana sendiri, mengajar saja. Ya, cuman Ana nggak mau kelas ini, Ana udah beberapa lama dipercaya oleh Ummahat An-Nahl, Ana ingin memberikan sesuatu. Memang untuk belajar menyampaikan materi banyak Ustadz yang Masya Allah lebih dari Ana bagus dalam menerangkan. Tapi Ana ingin merubah yang jarang biasanya oleh beberapa pengajar ambil. Apa? Mengubah pola pikir dan metode belajarnya. Umat harus biasakan ketika mengikuti kelas, lakukan terbaik jangan asal-asalan. Kenapa? Kalau umat ikuti kelas manapun dengan asal-asalan, seenaknya, kemudian ikut kelas, nggak meroja dan sebagainya, maka hasilnya pun tidak akan maksimal, umat. Coba raba, dan lihat sekeliling. Berapa banyak orang yang serius di rumahnya mengulang, ya, kemudian mencoba, dan memang ingin untuk memahami. Dan hanya ikut-ikutan. Ini umat sekarang lagi rame belajar ini, kita ikutan dan sebagainya. Itu Ana rasa mending fokus kepada apa yang ummahat lakukan. Tapi Ustaz, Ana ada keluarga, harus mengurus suami, mengurus rumah. Tapi itu hal yang wajib tentunya. Harus ummahat lakukan. Dan kalau tidak ada waktu, ya jangan memaksakan. Jangan sampai meninggalkan yang lebih utama. Tapi kalau ada waktu, kemudian keluarga sudah bisa dikondisikan, kemudian suami mengizinkan, ya kenapa tidak? Ya belajar. Tapi bukan berarti belajar asal-asalan, dan bukan berarti keluarga jadi sasaran untuk jadikan sebab. Enggak. Sebab apapun sama ya. Sebab apapun sama. Kalaulah kita memunculkan sebab, ada beribu-ribu sebab ummahat atau seseorang tidak belajar dengan serius. Ada beribu-ribu. Keluarganya meninggal, ininya sakit, banyak ya. Tapi coba hadirkan al-ihsan, al-ijad, keseriusan dalam belajar. Karena inilah yang jarang ditemui ya ummahat, jarang didapati, jarang dijadikan sifat atau menjadi tabiat seseorang. Dia serius dalam pekerjaannya. Ummahat tahu misal kalau ummahat mempekerjakan seseorang, misal ada yang membantu ummahat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terus dia asal-asalan membersihkan lantai, asal-asalan, ternyata masih banyak debu. Atau misal dia mengepel tapi nggak sering dicelupkan ke air, ternyata masih kuning-kuning sebagai itu kan, kuning-kuning. Ummahat mau berkata apa? Apakah ummahat mau memperkerjakannya, mau lanjut, atau sudah besok berhenti saja, anak cari yang lain? Kenapa?
orang yang tidak serius dalam mengerjakan sesuatu, bahkan mengepel saja, ya, membersihkan lantai saja, kita akan memilih untuk mengepel saja, kita akan tidak memilih seseorang itu, gitu loh. Seseorang yang tidak serius, bahkan dalam mengepel saja untuk membantu rumah tangga umat, misal membersihkan rumah, Anda yakin kok akan mencari yang lain. Atau mencuci piring deh. Ada seseorang yang membantu umat untuk mencuci piring, ternyata pakai sabunnya asal-asalan gitu ya. Ternyata umat mau makan banyak minyaknya, masih banyak minyaknya. Umat mau menggoreng, ternyata wajannya masih penuh minyak. Umat apakah terus mau memperkerjakannya atau suruh berhenti? Jadi maksud Ana, ketika seseorang tidak melakukan hal yang baik, al-ihsan itu tidak dihadirkan, bahkan untuk membersihkan rumah, mencuci piring, kita tidak membutuhkan, kita enggak mau gitu. Kita enggak mau. Apalagi menuntut ilmu. Ya, apalagi menuntut ilmu. Inilah yang coba Ana bangun. Jadi ketika hadir sifat ini di dalam diri ummahat, ketika belajar, bahkan hal ini sangat-sangat bermanfaat ketika di luar belajar itu, ya. Ketika membantu suami, kemudian ketika membimbing anak, kita melakukan yang terbaik, ya. Jadi bisa ummahat tetap sabar dan serius merubah banyak hal, ummahat merubah kebiasaan tersebut dalam hal apapun, kelas ini atau kelas apa, nggak perlu dengan anak, nggak perlu. Yang penting ummahat serius dalam belajar talaki serius dan sebagainya. Ya. Ummahat bisa sukses dalam pekerjaan apapun. Ya. Kemudian kalau ummahat, Ustaz, anak mau fokus kepada keluarga, anak nggak ada waktu untuk belajar dan sebagainya, anak mau mengurus suami dan anak, silahkan ya. Itu tidak ada salahnya. Lakukan yang terbaik. Ya. Tapi anak mohon, salah satu dari pekerjaan atau dari agenda ummahat, kesibukan umat, salah satunya di kelas ini, anak memohon dengan sangat hadirkan al-ihsan. Ya, hadirkan al-ihsan, jangan sampai keluar kata-kata yang kurang baik. Ya, memang anak tidak mau sebetulnya berkata seperti ini, ya. Cuman mau tidak mau anak harus katakan. Untuk apa? Ya untuk ummahat sendiri. Kedepannya mudah-mudahan ummahat bisa berubah. Dalam hal apapun ummahat lakukan pekerjaan dengan baik. Baik. Untuk sore hari ini, anak rasa cukup. Ummahat, ya. Anak rasa cukup. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kepada materi. Dan anak nggak sebetulnya terakhir ya, anak tidak haus akan peserta yang banyak. Anak 2 atau 3 saja anak mengajar. Anak bahkan ada satu kelas yang pesertanya cuma 1 ada. Apakah berhenti? Enggak, anak lanjut. Karena anak tahu orang yang 1 itu adalah orang yang serius. Sampai saat ini. Udah berapa lama? Udah 1 tahun. Anak tahu beliau adalah orang yang bersemangat. Ketika anak tidak hadir, anak badal hari apapun, siap-siap. Ini memang sudah teruji. Ketika anak miring, silahkan isi tugas dan sebagainya, beliau kerjakan seluruhnya. Ketika anak coba dengan baik pelajari ini, ketika anak tes dia bisa. Jadi bagi anak lebih sedikit sebetulnya lebih memudahkan untuk mengajar, untuk memahamkan, ya. Dan lebih tidak menguras hati gitu. Lebih nyaman. Tapi bukan berarti anak nggak mau menghadapi muslim dan muslimat sana yang misal belum dihadirkan al-ihsan ini, mungkin tidak tahu, ya. Atau mungkin karena lingkungan yang membiasakan, tapi kita harus ubah, ya. Di lingkungan Ummahat An-Nahl hadirkan al-ihsan ini dalam hal apapun. Ummahat ketika memasak kan ingin masakannya enak,
Kayak memotong, kemudian dari hal mencari bahan saja pasti yang terbaik. Nggak mungkin kan mencari bahan yang sudah mau busuk, nggak mau kan ya. Pemasakan yang enak tuh dari awal pun sudah mencari yang terbaik, apalagi menuntut ilmu ya. Baik, Ana rasa cukup. Insya Allah pekan depan kita bertemu kembali Ummahat. Baik, terakhir apakah ada yang mau ditanyakan Ummahat? Silahkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pekan depan. Syukran jazilan. Ala kulli hal, Ana rasa sangat takjub Ummahat sudah mau, itu hal-hal yang bagus sebetulnya. Ummahat udah mau mengikuti kelas belajar bahasa Arab. Satu langkah itu sudah hal yang luar biasa, tetapi ketika memilih untuk belajar, konsekuensinya banyak. Salah satunya al-ihsan yang tadi ya. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.